Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir di video kami. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wahai Abbas, paman Rasulullah, selamatkan dirimu dari api neraka. Sungguh, aku tidak punya kuasa sedikit pun di sisi Allah untuk menolongmu. Wahai Safiyah bibi Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, selamatkan diri kalian berdua dari api neraka. Sungguh, aku tidak punya kuasa di sisi Allah sedikit pun untuk menolong kalian berdua. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian yang terjadi di Gua Hira, peristiwa yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah menampakkan ketidakpercayaannya kepada suami tercinta. Beliau selalu membenarkan apa yang dialami suaminya tersebut. Beliau bersegera mempercayainya dengan yakin sesuai dengan hidayah yang ia dapatkan. Itulah hidayah yang ia dapatkan selama Muhammad bertafakur, merenung, mengasingkan diri dan melakukan sholat. Seakan-akan ia telah mendapatkan pelajaran seperti itu sebelumnya. Sehingga Khadijah radhiyallahu anha merasa bahagia, senang yang tidak terhingga. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Robnya untuk memberi peringatan kepada keluarga dan kerabatnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir ragu atas apa yang diperintahkan Robnya tersebut. Siapa yang akan dia dakwahi? Apakah mereka akan menaatiku dan mempercayaiku? Apakah mereka mau meninggalkan keyakinan dan sesembahan mereka? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang seperti itu, Khadijah berkata kepadanya, "Dengarlah, wahai anak pamanku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menemui Khadijah. Khadijah kemudian berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar ucapan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau melihat kepada istrinya yang mulia, sehingga hilanglah rasa sedih, was-was yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah potret Khadijah radhiyallahu anha. Beliau orang yang hebat pada masa jahiliyah, namun beliau lebih hebat ketika Islam datang. Beliau telah mengukir tinta emas dalam sejarah dakwah Islam. Ibnu Athir berkata, Khadijah adalah makhluk Allah pertama yang masuk Islam, yang tidak didahului salah seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, menurut ijma kaum muslimin. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah senantiasa beriman dan membenarkan apa yang diturunkan kepadanya, serta menaati perintahnya. Beliau adalah wanita yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan membenarkan apa yang telah diturunkan kepadanya, sehingga karenanya Allah meringankan penderitaan Rasul-Nya. Jika Rasulullah pulang menemuinya, beliau selalu meyakinkan dan membenarkan apa yang ia katakan. Semoga Allah merahmatinya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju sebuah gunung di Mekah. Jibril pun datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan tata cara bersuci untuk sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu sebagaimana Jibril berwudu. Kemudian Jibril melakukan sholat. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril pergi. Rasulullah ingin orang yang pertama kali mempelajari wudhu dan sholat adalah istri tercintanya. Kemudian beliau menemuinya sedangkan ia sedang menanti kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Aku akan mengajarkan kepadamu apa yang sudah Jibril ajarkan kepadaku." Ia pun merasa sangat gembira akan hal tersebut. Kemudian ia bergegas menyiapkan air untuk berwudu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu di depan Khadijah, agar Khadijah melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Kemudian Khadijah berwudu dan sholat sebagaimana Jibril mengajarkan berwudu dan sholat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholat yang disyariatkan di sini, teman-teman, adalah sholat yang disyariatkan sebelum Isra dan sebelum adanya syariat sholat 5 waktu, yaitu perintah untuk melakukan sholat sebelum tenggelamnya matahari dan sholat sebelum terbitnya matahari, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Quran Surat Ghafir ayat 55. Khadijah radhiyallahu anha melakukan sholat dengan bahagia sebagai rasa syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla karena telah memberinya hidayah ke jalan yang lurus, yaitu beribadah hanya kepadanya. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menginginkan agar keluarganya merasakan keimanan kepada Allah dan membenarkan apa yang datang darinya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang pertama beriman. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengumpulkan anak-anaknya, menjelaskan kepada mereka apa yang telah dibawa oleh ayahnya, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla, dan bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukannya dengan yang lain, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla yang diutus Allah Azza wa Jalla dengan petunjuk dan agama yang hak. Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum pun memenuhi seruan ibunya. Sedangkan Fatimah yang masih kecil waktu itu senantiasa dibisikkan ke telinganya 2 kalimat syahadat di setiap waktu dan tempat. Khadijah tidak pernah membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat dengan sendirian. Beliau selalu menemani dimanapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat. Dan terkadang mereka berdua melakukan sholat di Masjidil Haram. Dan sungguh, hati Khadijah telah terisi, dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah menyarankan agar Khadijah melakukan sholat dengan sembunyi-sembunyi. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib melihat anak pamannya dan Khadijah melakukan sholat bersama. Lantas Ali berkata, "Apa ini ya Muhammad?" Nabi SAW bersabda, "Agama Allah yang dianugerahkan kepada dirinya. Allah telah mengutus Rasulnya dan aku menyerumu untuk beribadah hanya kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukannya. Dan aku menyerumu untuk mengkufuri Lata dan Uzza." Kemudian Ali berkata, "Ini adalah perkara yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Saya akan menceritakan hal ini kepada Abu Thalib terlebih dahulu." Namun Rasulullah SAW tidak suka hal ini tersebar sebelum waktunya. Beliau berkata kepada Ali, "Wahai Ali, jika kamu tidak mau beriman, maka rahasiakanlah ini." Ali dalam keadaan seperti tersebut di malam hari, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya. Di pagi hari, Ali bergegas menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Apa yang akan engkau sampaikan kepadaku, wahai Muhammad?" Beliau kemudian berkata, "Hendaknya engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan engkau tidak menyekutukannya, serta engkau harus mengkufuri Lata, Uzza, dan berlepas diri dari sesembahan tersebut." Maka Ali mengatakannya dan ia masuk Islam. Dalam sebuah riwayat, apabila datang waktu sholat, Rasulullah SAW dan Ali pergi ke sebuah lembah di Mekah secara diam-diam agar tidak diketahui pamannya, yaitu Abu Thalib dan seluruh penduduk Mekah. Suatu ketika Abu Thalib menemukan mereka berdua sedang melakukan sholat.
Abu Thalib berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai anak saudaraku, agama apa yang kamu peluk?" Rasul kemudian menjawab, "Wahai pamanku, ini agama Allah dan agamanya para malaikatnya serta para rasulnya dan juga agama ayah kita Ibrahim. Apakah engkau mau beriman kepadanya?" Kemudian Abu Thalib menjawab, "Wahai anak saudaraku, sungguh aku tidak bisa meninggalkan agama nenek moyang kita dan apa yang mereka lakukan." Adapun Zaid bin Harithah, ia telah melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan ia melihat Ibunda Khadijah mengikuti gerakan suaminya. Begitu juga Ali. Terkadang ia mengikuti gerakan Khadijah dan suaminya Muhammad. Namun Zaid tidak berani bertanya dan ikut campur urusan orang lain. Dia selalu dihantui pertanyaan seputar apa yang telah ia lihat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepadanya urusan agama ini dan dakwah untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain, serta beriman kepada Muhammad bahwasanya ia adalah utusan Allah. Hendaknya ia mensucikan diri dari segala bentuk kesyirikan dan hanya mengesahkan Allah saja. Maka Zaid pun memenuhi panggilan Rasul dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Khadijah merasa senang atas petunjuk yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Zaid. Akhirnya rahasia ini terbongkar dan terdengar oleh kebanyakan manusia. Mereka saling berkata-kata bahwa Muhammad telah datang membawa agama baru. Hal tersebut membuat ragu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat di Masjidil Haram. Namun Ibunda Khadijah selalu memberi semangat kepada beliau agar beliau tidak berputus asa dan ragu akan agama yang ia bawa. Dan terkadang beliau ikut menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di Masjidil Haram. Afif Akindi telah menceritakan kepada kita bagaimana manusia mengetahui agama baru ini. Mereka saling memberitahu tentang perkara tersebut. Ada di antara mereka yang bersegera mencari tahu tentang agama tersebut. Namun di antara mereka ada yang beriman dan tidak, seperti Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas mengetahui apa yang didakwahkan oleh anak saudaranya tersebut, namun ia tidak mau mengimaninya. Meskipun demikian, istri Abbas telah beriman atas apa yang dibawa oleh utusan Allah Azza wa Jalla. Abbas masuk Islam setelah Islam tersebar di berbagai belahan jazirah. Beliau masuk Islam pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah. Sedangkan Afif sendiri, ia masuk Islam setelah ia melihat dan mendengar dari Abbas. Afif berkata, "Aku adalah seorang pedagang yang sedang melakukan haji. Aku berkunjung menemui Abbas bin Abdul Muthalib untuk membeli beberapa barang dagangan. Dan aku mengetahui bahwa Abbas biasa pergi ke Yaman untuk membeli minyak wangi dan kemudian menjualnya pada musim haji. Tatkala aku bersama Abbas di Masjidil Haram, keluarlah seorang lelaki setengah baya melakukan sholat. Kemudian keluar juga seorang anak remaja melakukan sholat di sebelahnya, dan kemudian datang pula seorang perempuan dan berdiri di belakang mereka berdua. Ketika seorang lelaki tadi ruku, maka anak remaja dan perempuan tersebut ikut ruku. Maka aku berkata, 'Gerakan apa ini, wahai Abbas?' Abbas kemudian berkata, 'Ini adalah Muhammad bin Abdullah saudaraku.' Ia mengira bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengutusnya sebagai Rasul. Sedangkan remaja yang berada di sampingnya adalah anak saudaraku Ali bin Abi Thalib. Dan wanita yang di belakang mereka adalah istri Muhammad, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Tidak ada seorang pun yang mengikuti Muhammad kecuali mereka berdua. Demi Allah, tidak ada satu penduduk bumi pun yang memeluk agama ini kecuali mereka bertiga." Kemudian masuk Islamlah Abu Bakar, salah seorang pembesar Quraisy yang memiliki akhlak yang mulia, dermawan, dan memiliki kedudukan yang agung di tengah-tengah kaumnya. Beliau adalah orang yang selalu diajak bermusyawarah ketika terjadi permasalahan di tengah kaumnya.
Beliau adalah seorang yang jujur, ikhlas, mulia, amanah, dan beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang nasab-nasab orang Arab. Beliau sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Muhammad diutus menjadi Rasul. Beliau mendengar berita tersebut dari Surakah bin Naufal bahwa Muhammad telah diutus menjadi Rasul seperti Musa alaihi salam. Ketika Abu Bakar berpikir tentang hal tersebut, datanglah Hakim bin Hazim atau anak saudara dari Khadijah untuk membicarakan sebuah urusan. Tatkala mereka sedang berbincang, datanglah seorang remaja putri dari rumah Khadijah dan berkata kepada Abu Bakar, "Sesungguhnya tuanku berkata kepadamu, sungguh bahwa suaminya Muhammad adalah seorang utusan sebagaimana Musa." Tanpa menunggu jawaban Abu Bakar, langsung bergegas menuju rumah Muhammad untuk belajar darinya kebaikan. Abu Bakar lantas bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang telah ia dapatkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perihal wahyu yang telah ia terima dan risalah yang ia dapatkan. Maka Abu Bakar berkata, "Sungguh, demi ayah dan ibuku, engkau adalah orang yang dapat dipercaya. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla." Ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas perihal orang yang pertama kali masuk Islam, Ibnu Abbas berkata, "Sungguh, aku telah mendengar perkataan Hasan bin Sabit. Jika aku ingat keberanian dari saudaraku, maka aku ingat pada apa yang dilakukan Abu Bakar. Dia adalah orang yang paling bertakwa dan paling adil di muka bumi ini. Setelah Nabi SAW dan menepati terhadap yang beliau bawa, dialah orang kedua yang bersaksi dan orang pertama yang membenarkan kerasulan." Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, ketika aku menyeru manusia untuk memeluk agama Islam, mereka semua berburuk sangka kepadaku, kecuali Abu Bakar." Sungguh Khadijah radhiyallahu anha sangat senang mendengar keislaman Abu Bakar, karena beliau mengetahui kedudukan Abu Bakar di tengah-tengah kaumnya, kejujurannya, akhlak mulianya, keilmuannya, kecintaannya kepada istrinya. Dan dengan keislaman Abu Bakar, Islam akan memiliki dampak positif dalam penyebarannya dan banyak orang yang akan memeluk Islam lantarannya. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Abu Bakar masuk Islam, ia menampakkan keislamannya dan menyeru kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah orang yang penyayang terhadap kaumnya. Beliau memiliki garis keturunan dari Quraisy. Beliau orang yang sangat mengetahui perihal baik dan buruk, seorang pedagang yang memiliki kemuliaan akhlak. Setiap permasalahan yang dihadapi kaumnya, ia selalu dapat memberikan solusi bagi mereka, sehingga beliau selalu menjadi rujukan bagi kaumnya. Abu Bakar mengajak Utsman untuk memeluk agama Islam. Utsman sangat mencintai Rasulullah SAW karena akhlaknya yang mulia dan muamalahnya dengan manusia. Berapa banyak orang yang berharap untuk dapat meminang salah seorang dari putri Rasulullah SAW. Mereka berkata, tatkala Rasulullah SAW menikahkan dua putrinya dengan Utbah dan Utaibah, yaitu dua putra Abu Lahab, Utsman merasa sedih. Hal tersebut diungkapkan oleh Utsman dalam salah satu tulisannya. Ia berkata, "Aku berada di halaman Ka'bah dan aku mendengar bahwa Muhammad telah menikahkan Ruqayyah dengan Utbah. Aku sangat kecewa karena telah didahului oleh Utbah. Kemudian aku bergegas pulang ke rumah untuk menemui bibiku, Sa'di binti Kariz, salah seorang sahabiah. Kemudian ia memberitahuku bahwa Allah telah mengutus Muhammad SAW. Ia menganjurkanku untuk segera mengikuti Muhammad karena aku telah masuk Islam." Wallahu a'lam bishawab.
Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.